Oke, maaf. Tadi ke-skip, lanjut. Misalnya siapa? Ke Bima misalnya, contohnya begini, Bal, tolong beliin air minum atau makanan. Iya. Ya kayak gitu, nggak samperin gitu ngambil duit. Oke pak, siap. Tapi kalau dia nggak suka ngomong dari bawah kan langsung samperin, takutnya ngomong kasar dari hati kayak gitu. Kayak ini kan dia udah tahu kuping lu kenapa iya jelas. iya. Ya udah dia samperin aja nggak apa-apa. Oh ya udah gua gini samperin, ya udah gini. Nah setelah itu nih, jadi enggak gitu, jadi dia udah tahu kuping lu bermasalah. Iya. Akhirnya dia kan, kalau orang kayak jauh-jauhan gitu kan, cuman kalau lu dicamperin, disamperin gitu. Terus apa tapi senang gua kalau gitu. Nah setelah itu kan berarti pengertian dong gitu. Iya pengertian udah banget. Terus Nah setelah itu udah dikasih ini, udah dikasih tahu sama bapak-bapak lain kayak gitu. Pengumuman itu kan udah tahu Iqbal kalau dia suruh-suruh kayak gitu kan jangan ngomong langsung samperin. Kalau potong di anak-anak yang lain dikasih tahu ada pengumuman, lu bermasalah kupingnya. Makanya biar nggak disalahin lu atau nggak ada miskomunikasi. Kalau mau ngomong sama Iqbal atau mau ada penyuruh-nyuruh, ngomong secara dekat. Kayak gitu, samperin aja. Nah kan udah tahu tuh semua, udah tahu sudah, karena ada orang-orang yang seperti dari satu aja ya udah pengertian, udah tahu pengertian kan kayak gini, samperin nggak apa-apa, yang penting udah sabar dari hati saya kayak gitu. Ya udah nggak ada. Tapi lu kalau kayak gitu lu ngerasa direndahin gak sih? Ada juga cuma satu doang sekali hari gitu. Ngapain lo? Ya begini kan dari bawah cewek. Nah dia kan belum ngasih tahu dari bapak kan, belum, dia baru datang. Kemarin kan nggak masuk. Paham. Nah kemarin masuk kayak gitu kan lagi suruh-suruh, baru datang, dia kan belum ada apa-apa mau ngomong gitu. Dia nggak tahu kalau. Nah dia ngomongnya keras banget. Dari dengar gini nih, Bang, teriak gitu. Nah, Bang gitu. Iya. Nah tiba-tiba ada orang-orang kayak gini, berisik banget sih lu. Kayak gitu kan orang-orang kayak gitu. Maaf bang, Pak, atau Pak, ada yang ngomongnya dia cewek kayak gitu. Maaf Pak, kamu tahu nggak sih Iqbal orang itu kan kurang dengar. Nah, kamu telat sih ya? Iya Pak, maaf. Kan dari orang alasan aja dia ngomongnya kita nggak mau pakai kayak gitu. Iya Pak, maaf sekali lagi hari ini kayak gitu. Emang karena maaf dia ngomong gini, maaf. Emang Iqbal kenapa ya? Gitu. Dia nanya ceweknya. Iya Iqbal kenapa ya? Itu karena kuping Iqbal itu kurang dengar, jangan langsung ngomong, nyamperin aja gitu. Walah pantesan, maaf saya ngomong yang kurang keras gitu. Ya udah nggak apa-apa, samperin aja kan juga nggak apa-apa. Yang penting senang karena lagi orang lagi pendiam atau orang yang lagi satan. Samperin aja gitu. Disuruh-suruh bawa kertas gini. Bawa kertas maksudnya kertas itu buat apa? Itu tugas surat-surat kan udah baru datang kan, dia kan dia bawa bantu tugas-tugas pentingan itu dari dia kan bawa ya udah ini nih Pak, tugas surat kamu nih ini tidak data. Ya udah oke Kak, siap, makasih. Lu sebagai apa di situ maksudnya? Kerja sebagai apa? Pakai itu? Siapa gua? Staff administrasi itu admin. Yang data. Kalau dia kan dari itu nulis dimasukin ke data ke komputer gitu. Nah aku tanya ke dia kayak gitu kan, nomornya tumben baru datang gua. Ya maaf Pak, itu sering saya telat kayak gitu. Alah, iya Pak, maaf ya Pak, saya ngomong kurang keras banget itu dari
keras banget, kenceng gitu, seakan-akan kayak gimana. Iya, kenceng banget. Tapi lu posisi nggak sadar kalau ada yang manggil. Iya, sadar gitu. Kayak gini. Iya, apa saya kaget ya gitu. Dikira siapa? Lu gini ke kanan atau ke kiri ke belakang? Itu siapa? Sama samar soalnya. Iya, siapa yang manggil gitu? Oh, ternyata orang yang gitu yang manggil, orang keras. Oh, ya udah nggak apa-apa, santai aja, maaf. Kayak akhirnya orangnya kalem. Akhirnya tuh dia besoknya ngomongnya nyamperin aja, nyamperin ya, gitu. langsung nggak apa-apa, enggak gitu, udah. Tapi kalau di sekolah nih, mohon maaf nih, pasti balik lagi flashback. Gue mau ngulik-ngulik nih, biar yang ini lu siapa tahu nih yang orang kayak gini juga nih, biar ada hukumannya. Jadi kan kalau sekolah pasti mohon maaf, orang normal, aplikasi bukan normal, orang yang nggak ada apa namanya pendengaran, sering banget dicak-cakin lu tuh, cak-cakin sih di ibu, kalau bahasanya bully lah ya, bully. Iya. Lu pernah gak tuh sama sesama temen lu pas lagi di sekolah dibully gitu? Pernah, bawa kuping gitu. Iya, dibawa kuping gitu, disuruh-suruh dibully waktu di sekolah SMP kelas 8 masih dibagi. Terus gua lagi udah tahu loh, gua lagi makan nih kayak gini sama temen gua berdua sama cewek gini. Nah tiba-tiba ada orang nih datang yang suka orang mau bully kayak gini, tiba-tiba maksa atau gimana gini, lempar misalnya apa ini ya, uang kan kayak gitu kan, ini bang tolong beli makanan. Astagfirullahaladzim, di cewek ini udah ngomong gitu, lu udah tahu lagi makan begini kok nggak sama lu lagi apa nyuruh mulu, terus lu punya kaki nggak untuk apa ya kan, kayak kejadian dari cewek marah banget ya. Udah sabar, tunggu aja kayak gitu. Tapi mau potong lagi, tapi yang balik pertanyaan gue tadi ya, lu masalah kuping lu pernah dikata-katain pas di sekolah, pernah gak? Nggak pernah, cuma disuruh beli itulah, beli aja suruh. Iya, suruh gitu kan setiap hari. Nah akhirnya dia apa, gua panggilin guru apa orang tua dia atau guru PK karena dia nggak suruh gitu, akhirnya dikeluarin. Dikeluarin langsung? Iya, dia keluarin karena dia kan orangnya begitu. Ceweknya ya udah sabar, selamat bang, itu semua orang yang baik sayang sama lo kayak gitu. Soalnya gini loh, sekarang kita punya kekurangan masing-masing lah, intinya gitu aja ya. Cuman kekurangan kita tuh ada yang nonjol ketahuan, ada yang juga nggak ketahuan gitu. Jadi selama masih hidup, masih butuh satu sama lain, jangan itulah ya, ngerendahin orang lah. Gitu aja sih gitulah. Apalagi kalau yang masalah tadi yang lu bilang dikatain bolot lah balik. Jangan masukin hati. Anggap aja itu support lu biar lu supaya sembuh. Gitu aja, support ya, supaya gue bisa sembuh. Terus gue bisa pendengar balik kayak semula, biar yang orang ngatain lu bolot itu entah itu bercanda atau ini, tapi tetap aja nggak boleh ngatain orang bolot kayak gitu. Apalagi mau maaf orang yang itu sih jatuhnya ngatain, soalnya mau maaf yang bener ini kan kuping masalah. Kecuali misalnya lu ngatain gue bolot, soalnya kalau kuping gue nggak bener, itu mungkin bercanda. Tapi kalau ini jatuhnya beneran kan, tapi tetap aja nggak boleh, tetap aja nggak boleh, mau gimana pun caranya nggak boleh. Mendingan malah menjatuhkan mental seseorang, nggak boleh. Makanya apa pesan-pesan lu nih untuk mencegah suatu saat nanti kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan main gadget, main HP, main game, terus main pakai headset nih, biar cara mencegah biar nggak kayak inilah kuping lu itu ya, biar nggak kayak gitu. Atau kayak gimana, ada salah satu cara, boleh pakai headset tapi jangan keseringan, atau boleh pakai headset di saat lagi butuh aja, jangan terus-terusan dipakai, atau boleh pakai headset jangan sambil tidur, atau pakai gimana coba dari kesan-pesan lu untuk yang lagi nonton, kasih tahu cara mencegahnya atau gimana coba. Nih cara mencegah kalau pakai headset itu karena yang dari lu, kupingnya itu karena udah rusak parah, ada penyakit kotor-kotorannya dari pulang sekolah atau pulang kerja pakai headset gitu, tapi nyetel musik. Nah setelah itu tiba-tiba
sama gua disuruh-suruh ditanyain gitu. Ya udah. Enggak, maksudnya jangan orang tuh jangan pakai handset terus ya, gitu iya. Maksudnya gitu coba nah, kayak gitu. Nah begini kan orang-orang begitu. Nah, mohon maaf ya, orang ini jangan pakai handset seterusnya kayak gitu. Emang kenapa sih bang handset pakai? Enggak, maksudnya gini, lu ngasih kesan bilang nih teman-teman nih, saya mau ini contoh ya, jangan pakai handset terus-terusan ya. Kalau misalnya boleh pakai headset asal jangan sambil tidur. Kalau mau tidur headsetnya copot. Iya. Gitu kayak gitu. Apa lu mau ngomong apa untuk cara nih? Misalnya kalau mau biar enggak ini ya, maksudnya biar enggak kayak inilah, biar enggak rusak. Biar enggak rusak. Nih, misalnya kalau mau apa? Pulang sekolah pakai headset juga nggak apa-apa boleh ya, tapi ya jangan terus-terusan. Kalau mau tidur jangan pasin headsetnya biar nggak rusak lagi kupingnya nih, karena saya itu ada penyakitnya itu kurang dengar dari saya. Udah sekian, makasih. Berarti intinya pakai headset sebutuhnya aja, jangan berlebihan. Jangan apa sambil tidur. Jadi kan kalau pakai headset kan enak ya, denger musik. Jadi tidur tuh. Jadi seharian pakai headset. Nah, kan kita nggak mau kan, penyakit itu musibah nggak tahu datangnya kapan ya kan. Makanya segala sesuatunya jangan berlebihan. Ya, sama saja kayak kita makan. Oke, kita makan pun juga jangan berlebihan. Nanti apa terlalu besar malah jadi penyakit. Terus juga pokoknya apapun segalanya jangan berlebihan, ada batasnya, ada takarannya. Oke, jadi mohon maaf kalau gua tadi salah kata ya, ini kita ungkapin aja real, biar ini kan tadi kan lu ngomong ada yang ngatain lu bolot, biar nih orang nih yang entah itu orang yang ngatain lu bolot biar dia nonton. Iya, nah, contohnya orangnya begitu. Nah, ataupun ada bukan orang yang ngatain lu tapi dia pernah ngatain orang lain, ataupun yang sedang nonton yang ngatain dia terpukul atau gitu. Jadi jangan sembah omongan itu harus dijaga, oke? Nah, oke, sekali maaf, oke bang, kalau kata kata gue nggak ada maksud sama sekali, oke? Nih sharing aja. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Oke, nih kalau bisa diupload di itu nggak apa-apa. Ya udah, boleh aja. Untuk biar lebih kenal lagi, kalau dia mau kenal lagi sama lu atau mungkin mau berteman di Instagram, lu ada Instagram enggak? Punya, ada. Oke. Nanti lu kirim Instagramnya ke gua, oke? Iya. Nanti gua cantumin di link deskripsi di bawah kolom komentar. Oke? Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. Oke, Pak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Gua Muhammad Farhan dan Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.